Terima kasih. Sebelumnya selamat malam dulu buat Bro Mustio dan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf, sebenarnya kemarin saya bikin paper ya, kemudian baru 70%. Hari Senin kemarin tiba-tiba saya dipanggil untuk masuk tim dalam percepatan transformasi di Kompas. Jadi di Kompas sekarang sudah turbulensi gitu ya, menghadapi perubahan digital yang luar biasa. Ya sudah, akhirnya sampai malam rapat nggak sempat. Tapi saya janji kalau nggak Senin, Selasa saya akan kirim bahannya. Supaya kalau ada di situ bisa dipelajari detail tentang bagaimana metode. Benar yang dikatakan moderator tadi bahwa kita itu melaksanakan metode ini, guru kita adalah Nafra yang dia sukses di Filipina. Lalu kemudian tim dari Litbang mengirim sana untuk studi di Filipina terkait dengan survei dan quick count. Kemudian kita terapkan di sini. Pertama kali quick count ya, hitung cepat ya, itu di Kompas itu kita mulai tahun 97 mungkin justru. Iya, 97 waktu zaman Pak Harto. Tapi kan nggak boleh itu. Akhirnya sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi dengan melakukan penyamaran seolah kita itu wartawan. Jadi begitu kita melakukan survei itu, ngaku kita adalah wartawan. Jadi itu sukses waktu 97. Ya sesuai ya, tujuannya emang bukan untuk publikasi tapi hanya untuk studi gitu ya. Tahun 97. Begitu pemilu 99, kita nyoba untuk lebih luas lagi, tapi bukan juga untuk publikasi karena belum pede, nggak pede. Kita coba bisa juga, akhirnya tahun terus kita mencoba itu, berusaha untuk mencoba itu. Biasanya dalam sebuah ajang pemilu itu ada 3 kegiatan, yaitu semuanya ini namanya survei ya. Survei, jadi ada survei sebelum pemilu, survei pada saat pemilu. Jadi orang yang sedang setelah nyoblos, ya kemudian dimintai pendapat. Tadi nyoblos apa macam-macam. Dan yang kedua adalah survei untuk menghitung hasil dari TPS. Itu semua rangkaian 3 kegiatan ini. Nah nanti coba saya akan masuk dalam, dan yang jadi pertanyaan biasanya kita adalah ada 2 terkait fenomena ini ya. Yang pertama adalah kenapa sekarang merebak itu survei terkait dengan pemilu ya. Lalu yang kedua adalah kenapa juga jadi proposal ketika ini sederhana. Kami sendiri di Litbang itu menghadapi yang sama. Pro kontra, akhirnya kita mendapat bully yang luar biasa dari semua masukan ya dari kami luar biasa, sampai kita sendiri terus terang di dalam itu juga tertekan. Lalu kemudian berusaha untuk mencoba untuk memberi jawaban gitu. Yang pertama adalah pertanyaan pertama itu terkait dengan mengapa ini merebak. Dulu waktu tahun pemilu sebelumnya itu memang tidak setelah reformasi ya, itu hanya sedikit sekali lembaga yang melakukan survei dari ini karena memang belum menarik gitu. Tetapi begitu dibuka keran
kontestasi sampai orang nyalek dan macam-macam pilkada yang langsung, disitulah merebak survei karena ada duit di situ. Begitu duit di situ langsung banyak sekali lembaga yang mengadakan survei. Kemarin itu udah ada 40 lembaga yang tercatat di KPU hanya untuk melakukan quick count sama. Padahal kalau mau fair ya, hasilnya kan sama semua. Sampai 40. Kalau itu ditotalkan, misalkan ya, di kami menyelenggarakan quick count satu itu ya sekitar 5M. Bayangkan kalau 40 lembaga melakukan itu semua, 5 kali 40, berapa M duit terbuang menurut saya ya. Hanya untuk dia tampil, kemungkinan dia untuk ajan juga untuk brandnya, brand lembaga itu sama. Nah itu yang karena ada duit di situ masuk, merebaklah itu semua. Bayangkan itu 5M itu belum ini, hanya biaya, karena kita enggak di sana, kita kan enggak melakukan ini biaya sendiri. 5M itu biaya produksi sendiri, belum dihitung kalau di lembaga survei yang beneran, dia konsultan, dia 2 kali lipat, bisa 16M, 12M, karena akan ngitung expert di situ. Di kita kan enggak gitu. Betapa mahalnya sebuah quick count untuk melaksanakan, hanya untuk mengetahui sehari itu juga bilang duit segitu. Itu ininya kehebohan quick count kenapa merebak di situ ya. Salah satunya adalah ada kapital di situ masuk, sehingga semua rame-rame masuk ke sana. Lalu pertanyaan yang kedua tadi yang coba untuk ini, kenapa begitu masuk ke sana survei sekarang dianggap jadi pro kontra antara nggak percaya, saling tuding. Gambaran ini mungkin kita menengok pada waktu 2014 yang tadi disebutkan ya. Ini kan sangat ribuh di sana. Ada 4 lembaga yang mengunggulkan Prabowo, 8 yang mengunggulkan ini. Semua tercatat ada di Kompas, di halaman depan itu semua ada terbukti. Jadi berkontra di sini muncul luar biasa itu. (2019) muncul lagi juga ketidakpercayaan beberapa lembaga ya. Walaupun lembaga-lembaga ini kan kita lihat kredibel dalam melaksanakan survei, termasuk Kompas sendiri itu digugat kredibilitasnya, hasilnya. Tim Pak Jokowi juga sama, menggugat kami. Pak Prabowo juga menggugat kami. Kalau di kami, ya itu berarti kita sudah melakukan yang benar. Karena digugat dua-duanya nggak puas, berarti benar itu. Itu prinsipnya di kami. Kalau salah satu yang gugat, yang satunya lagi tidak menggugat, nah berarti ini ada sesuatu gitu. Kita dan lain. Itu pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka waktu kemarin. Ada beberapa jawaban. Salah satunya adalah ketika ini masuk kontestasi, disitulah metode survei dipertanyakan. Karena meliputi masuk kekuasaan dan kontestasi pemilu ya. Setelah itu dipertanyakan ininya, kredibilitasnya. Sebelumnya ketika survei dipakai untuk penelitian-penelitian sosial yang lain, itu nggak ada masalah mungkin, karena mungkin bisa teruji, validitasnya bisa diukur di sana. Tapi begitu masuk kontestasi, disitulah problem muncul, pro kontra. Ini yang menjadi problem. Apalagi lembaganya biasanya
problem di situ. Yang kedua adalah kenapa pro kontra juga, tidak ada asosiasi yang fix di sini menyangkut lembaga-lembaga survei ini. Ada Persepi dan ROP ya, tapi gini, beberapa lembaga ini lalu masuk ikut melakukan survei, kadang-kadang menerima pesanan untuk siapa yang menang lah, itu nggak masalah dia. Tapi kalau lembaga ini mencampurkan antara dia melakukan riset survei dengan dia melakukan konsultan sebagai konsultan, itu ada problem di situ. Karena pasti kalau konsultan dia arahnya kan strategi gimana pemenangan. Nah, survei lalu masuk bagian dari kampanye di situ, alat untuk kampanye. Inilah yang membuat survei sendiri sekarang problematik, terus terang ketika masuk dalam pemilu-pemilu di Indonesia saat ini. Terutama sejak 2015 sampai sekarang. Ini diuji betul kredibilitasnya. Begitu. Salah satu solusi sebenarnya adalah harus masuk di situ ketentuan undang-undang bahwa transparansi lembaga survei yang menyelenggarakan itu harus dibuka betul, terutama pendananya siapa. Ini yang belum sampai sekarang belum ada ketentuan, ini hanya sebatas syarat etika ya. Sebaiknya gini, tapi tidak ada ketentuan untuk membuka pendana siapa, biayanya berapa, anggaran di situ. Keterbukaan transparansi di situ masih problem di kita. Gitu. Kami di Litbang Kompas ya, itu diwajibkan juga untuk lapor ke KPU terkait dengan ini, survei ini. Tapi laporannya hanya laporan aja, nggak diaudit. Ya, akhirnya ya sudah, problemnya dari sana muncul. Sekedar laporan bisa gampang sekali, tipu sana tipu sini. Gitu. Terus terang di sana ada problem di situ, sehingga menjadi problem pro kontra yang kredibilitasnya ketika kesini itu survei Quickcon semakin menurun. Gitu. Nah, sampai ada gugatan ke beberapa lembaga survei yang terkait kredibilitas. Saya sekarang masuk teknis ya, bagaimana survei ini dilakukan. Nanti saya akan mencoba untuk lewat-lewat aja karena teknis banget. Sebenarnya survei itu kan masuk dalam ranah paradigma kuantitatif di situ, dimana kalau kita menggambarkan itu jawaban mengapa itu nggak ada. Agak kesulitan kita menjawab mengapa orang memilih ini, mengapa orang melakukan ini. Itu jawabannya hanya ada di sini. Akhirnya untuk memprediksi tadi, survei itu kan nggak bisa memprediksi karena dia motret saat itu juga gitu. Dia tidak bisa memprediksi ke depan gimana. Ini harus penggaliannya harus dibantu dengan yang namanya riset kualitatif, sehingga ini bisa terbantu untuk menjawab mengapa di situ, sehingga kita bisa memprediksi. Akhirnya kegiatan survei itu nggak cukup, lalu dibantu dengan riset kualitatif, wawancara mendalam di situ. Riset kuantitatif itu biasanya kita ibaratnya hanya untuk melihat tampak gitu ya. Mungkin di sini semua udah tahu lah secara paradigma penelitian kan, apa aja di permukaan yang lihat. Jadi yang kita ukur ya betul-betul berapa jumlahnya, lalu kemudian di mana, siapa di situ. Alasan-alasan yang why dan how-nya tuh nggak dapat. Akhirnya harus dengan kualitatif sana tadi. Ibaratnya gini, kalau kualitatif kan kita kan permukaan aja yang lebar gitu, tampak gitu ya. Yang satu lagi kualitatif kan botol gitu ya.
Kita bisa satu titik di sini misalkan. Kita ambil beberapa sampel yang ini, lalu kita wawancara dalam banget gitu. Sampai kita biasanya kalau mengobservasi responden itu melihat ini apa namanya, tanggalannya, gambarnya apa, lalu kemudian perilaku dia dengan tanggalnya gimana, kemudian ruangan itu apakah ada tokoh-tokoh tertentu yang muncul di situ di apa namanya, hiasannya. Nah itu untuk menggali semua gabungan itu. Nah, sehingga kita bisa menggabungkan dua metode itu. Yang saya tadi bilang, menjelaskan perilaku ya, dan mengasumsikan bahwa setiap responden ini dia itu mencerminkan seluruh apa namanya, populasi, kalau biasanya di kuadrat populasi seluruhnya. Nah, satu ini mencerminkan di sana gitu. Sehingga ketika kita melakukan sampel apa namanya, menentukan sampel responden, kita yakin bahwa ini tercermin dari populasi yang ada. Nah, sekarang problemnya gini, bagaimana kita, jadi gini, inti daripada sebuah survei, quick count atau apapun yang metode itu adalah di teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini prinsipnya itu yang sederhana, yang sering dilontarkan itu kalau kita sedang masak gitu ya, sayur gitu, lalu kemudian kita tidak perlu makan semua sayur itu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh, sayur ini terlalu asin, sayur ini manis gitu kan, cukup diambil sampel, oh ini dah asin cukup. Nah itu, tetapi prinsip itu sebenarnya masih kurang tepat, karena kita asumsikan kan sayur itu sudah kita udah kan, sehingga ada randomisasi lah, sudah nyampur semua. Sementara fakta di lapangan, masalah kita kan nggak nyampur, terutama di Indonesia ini kan tidak nyampur. Yang nyampur itu biasanya di kota. Sehingga kalau kita lihat kelompok masyarakat yang sudah nyampur ya, struktur sosialnya gitu ya, itu ngambil sampelnya sedikit aja gitu. Karena kita anggap bahwa kalau kita ngambil sedikit itu, ini udah bisa ngukur banyak. Tetapi di Indonesia kan masyarakat kan ngelompok-ngelompok gitu. Ini yang membutuhkan biaya yang banyak untuk ngambil satu kelompok ini, ambil kelompok ini, ambil kecil-kecil gitu. Ini yang biayanya besar sekali. Kalau di kota kita kurangi, kalau di desa kita banyakin sampelnya, karena kelompok-kelompok gitu. Nah, bagaimana dengan struktur sosial masyarakat yang kayak ini? Ini teknik sampel di situ diperlukan supaya kita mendapatkan sebuah hasil ukuran yang presisi. Di situ mencerminkan kondisi masyarakatnya. Kalau yang ada beberapa macam ya, kan ada model acak sederhana itu kayak orang ngambil arisan itu kan, misalkan dapat 3 ya udah diambil 3 itu sederhana. Ada yang sistematik, berarti harus di urutin gitu dulu, urutin kasih nomor, lalu kemudian diurutin diambil sistematik. Nah, syaratnya yang kedua ini kan kita harus punya daftar nama seluruh penduduk Indonesia. Masalahnya itu enggak ada. Ada di apa namanya, Dukcapil. Indonesia sekarang punya Dukcapil. Seluruh daftar identitas orang itu ada, ID KTP itu. Tapi ini kan kita juga nggak bisa akses di sana. Misalkan ada gini, ada 200 juta penduduk Indonesia. Kita mau ngambil 1000 orang untuk sampel. Artinya kita harus mengundi 200 juta itu, sehingga keluar 2000. Masalahnya ini nggak ada. Nah, didekatilah dengan multi tingkat, bertahap gitu. Pertama, kita ngambil dulu tingkat provinsi.
berapa ini provinsi itu dapat gitu kan. Oh, provinsi A itu jatahnya sekian, provinsi B jatah sekian, masuk lagi kabupaten dapat berapa ini, masuk lagi desa dapat berapa ini, sampai kemudian desa, misalkan di desa itu ada jatah 6 responden gitu ya, 6 responden, ada daftar nama nggak sih? Ternyata nggak ada, misalkan ya, susah kita mendapatkan daftar nama penduduk di desa itu, minta lurah pun susah banget. Akhirnya lari ke RT, RT kita undi lagi, ketemu 2 RT misalnya, itu yang masuk ke RT situ, ketemu RT-nya, tanya, Pak, bisa minta daftar nama di RT itu ya? Itu kesulitan tersendiri sama. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau dapat, misalkan ada 100 nama itu, kan harus kita undi, ambil secara random, tidak boleh. Saya ngambil ini, saya ngambil nggak boleh. Karena ini kan paradigma kuantitatif kan dia memposisikan tidak boleh intervensi situ. Jadi apapun yang nama yang di situ harus diambil, didatengin. Nah, ketemu nama itu harus didatengin dan diwawancarai. Kalau sampai misalnya ketemu sampai ke rumah, ternyata orangnya nggak ada, ditungguin sampai ada janjian, kapan bisa. Nah, itu tuh rangkaian harus ketat sekali yang harus dilaksanakan. Begitu salah satu misalkan nggak mentaati aturan itu, munculnya error. Error itulah yang biasanya sudah kita perhitungkan, errornya sekian nih. Jadi kalau misalkan salah satunya kan ada yang namanya margin error itu ya, tentuan sampel itu di situ. Oh, margin error sekian, berarti kurang lebih kalau angka hasilnya adalah 50%, ya ini plus minusnya di situ. Ya. Ini gambaran sampel ya. Wawancara saya lanjutkan terus saja, sudah biasa kan. Ini yang lalu kemudian coba kalau analisisnya itu harus dikelompokkan kayak gini nih. Ini yang demografi mempengaruhi, ini yang dipengaruhi dari mulai persepsinya. Dia persepsi, kita tanya tentang persepsi respondennya, ada banyak pertanyaan gitu. Lalu kemudian perasaan, suka nggak dia terhadap sesuatu gitu. Lalu yang terakhir adalah perilaku kebiasaan. Sebenarnya 100 pertanyaan, kan kalau survei itu ada 100 sampai 200 pertanyaan buat satu responden. Jadi bisa sekitar 1 jam kita wawancarai responden. Itu sebenarnya kategorinya hanya 3 ini. Nah, 3 ini. Persepsi kita tanyain 50 pertanyaan, sikap atau perasaan kita tanyakan, perilaku bisa kita tanyakan. Itu hanya mengorek-korek ini aja. Gitu. Nah, sekarang kan muncul itu yang namanya oh nggak perlu lagi survei, karena dengan medsos bisa big data ada sekarang. Hasilnya lalu hampir-hampir mirip gitu. Tetapi big data itu hanya dia di sini. Ini sampai sini nggak dapat. Ya ini kadang-kadang dapat ya, usia atau gender, tapi variabel semua ini nggak dapat, hanya di sini aja. Itu yang tetap harus dengan survei. Gitu. Ini jenis-jenisnya. Kalau survei panjang itu biasanya kita pakai ini metode disebut longitudinal. Jadi respondennya ada macam-macam jenisnya. Pertama adalah ini kita lakukan terus-menerus. Setiap 6 bulan sekali kita melakukan dengan responden yang sama. Kita datangin lagi, apakah ada perubahan kan? Gitu. Ini teknik penarikan sampel tadi ya. Tadi dari provinsi
kemudian kelurahan, lalu ambil ke RT, ambil keluarga, lalu dikirim. Nah, survei tadi, trilogi tadi ya, survei pra-pemilu itu biasanya dilakukan sebelum pemilu. Ini untuk memotret tadi prediksi-prediksi, lalu kemudian apa yang dilakukan gitu kan. Sana karakternya siapa, pemenangnya, terus ini ciri-cirinya dari kelompok mana, itu bisa terpetakan semua. Yang kedua, hitung cepat tadi. Hitung cepat bedanya adalah tidak melakukan wawancara, tapi adalah mengambil potret dari penghitungan di TPS, lalu kemudian dikirim dihitung di sana. Metodenya sama, survei kan pakai sampel gitu. Cuma ini adalah dokumen yang dikirim, bukan wawancara. Karena hitung cepat itu adalah ukurannya adalah kecepatan, sehingga kita menggunakan teknologi yang cepat untuk melakukan itu. Dulu kita tahun-tahun 2000 pakai SMS, sekarang udah lebih ini kan dipakai WA. WA itu cepat sekali. Dulu pakai SMS itu lama. Exit poll itu setelah tadi orang yang setelah nyoblos keluar, kita datangin, kita wawancarai, tadi nyoblos apa, kemudian kenapa nyoblos ini, sampai kapan Anda nyoblosnya, udah punya pikiran nyoblos, pilihan itu kapan, lalu keluarga Anda itu nyoblosnya siapa. Nanti untuk meng-cross dia itu apakah faktor keluarga itu berpengaruh nggak terhadap si responden. Ini tadi yang saya bilang, ketika kita melontarkan seluruh sampel itu Indonesia, ini harus seperti ini sebenarnya. Ini harus didatangin semua ini. Resikonya apapun harus didatangin. Sampai ke desa yang paling sulit harus didatangin. Resikonya begitu dimeleset, muncul di situ bias error. Sehingga untuk mempersempit error, ya harus dilaksanakan semua prosedur ini. Ini pengalaman kita yang kemarin tahun 2014, waktu itu survei sebelum sebelum pemilu ya, kita sudah memprediksi yang namanya Pak Jokowi. Ini kan Agustus ya, 2013, setahun sebelum 2014 pemilu. Ketika melihat trennya gini, kita sudah tahu, ini pasti Pak Jokowi yang menang. Jadi kalau kita bisa melakukan survei dengan tadi ya saya bilang longitudinal tadi ya, responnya sama, datangi lagi, itu kita bisa lihat perkembangan si responden apakah berubah atau tidak gitu. Nah begitu ini langsung loncat, udah biasanya kita melihatnya tren, udah ini akan menang di tahun depan itu tahun nah baru di situ begitu melihat ini lalu terus biasanya terus tokoh itu naik ini citranya gitu. Kita melakukan juga pada waktu zaman Pak SBY itu kinerja beliau kita pantau kepuasannya. Ini hasilnya. Naik itu karena dia menurunkan BBM saja. Kemudian naik, lalu kemudian turun lagi. Nah ini perbandingan antara Pak SBY yang naik lalu turun ya. Dia trennya turun terus selalu. Nah Pak Jokowi trennya itu naik. Tapi 3 bulan kemudian setelah ditetapkan KPU ya, trennya turun. Dia dihantam hoax. Ya, ibaratnya kerja yang selama ini hebat sekali penilaiannya, itu dihantam hoax sekali itu langsung habis. Ini yang tidak diantisipasi oleh Pak Jokowi waktu itu, sehingga dia
Ini baru kepuasan kinerja ya, belum elektabilitas. Akhirnya pengaruhnya ke elektabilitas. Ini elektabilitas Pak Jokowi yang merah ini ya, dia naik terus sesuai dengan kinerjanya dia. Dia bangun apa, resmikan apa naik. Tiba-tiba setelah pengumuman penetapan, disitulah hoax banjir sekali. Enak dia turun. Ini yang naik. Nah, disinilah waktu kita munculkan yang ramai itu kita dibully. Ramai sekali akhirnya wah dibayar macam-macam. Ini ya, ini yang tahun 2014 waktu itu sama hasilnya kayak gini. Waktu itu, jadi kita prediksi kayak gini, 42 Pak Jokowi, kita ekstrapolasi kan, ini dihilangkan, ini dinolkan ini jadi 0, 100%-nya ke sini nih, jadinya hasilnya sini. Hasil pemilu hasilnya seperti ini, kurang lebih 1% ya dari hasil survei sebelumnya. Survei dilakukan Juni pemilu, jadi sebulan sebelum pemilu. Hal yang sama juga waktu kita lakukan yang kemarin, yang ini yang kita dibully itu, prediksi kita kan ini, hasil survei ini, lalu kemudian ini dinolkan kan, jadi hasilnya adalah 56 sama 43. Nah, waktu itu kita mencoba untuk memprediksi ini, Pak Jokowi setiap bulan itu turun 1%. Jadi kemudian Pak Prabowo dia naik 0,5%. Lalu pertanyaan adalah pada saat pemilu terjadi ini enggak, dilewati enggak? Itu kita mencoba untuk menghitung ke sana. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau pemilu dilakukan Oktober, Pak Jokowi akan bisa kalah. Tapi karena dilakukan adalah bulan ini, jadi penurunannya itu ketolong, nggak sampai. Prediksi kita seperti itu. Nah, disinilah kita dibully. Karena dianggap ikut untuk mengkampanyekan penurunan ini. Ini ya yang kemarin ya, hasilnya kan diekstrapolasi itu. Nah, hasil exit poll sekarang, apa gunanya? Tadi ketika kita analisis semua, hasilnya adalah seperti ini. Ada segregasi politik yang mengkhawatirkan sebenarnya buat depan. Terbelah di sini masyarakat. Di Bali itu 90% atas Pak Jokowi. Sementara di Sumatera Barat 80-an. Ini segregasi betul. Ini yang baru kali ini terjadi. Di 2015 nggak seperti ini model ini. Jadi ini menurut saya warning aja buat untuk memulihkan itu harus ada ekstra upaya kebijakan pemerintah yang ke depan untuk mengembalikan terbelah. Etnis juga. Teman-teman yang dari ini hampir 90%. Kemudian Tionghoa, bukan Tiongkok, Tionghoa. Kemudian yang Aceh, ini Pak Jokowi hanya dapat di bawah 10%. Terbelah, betul, etnis juga. Jadi secara kewilayahan terbelah, etnis terbelah. Menurut saya, ini analisis kami ya. Kalau ini terjadi pembelahan ini dan tidak dilakukan oleh
upaya untuk rekonsiliasi ya, ini bisa semakin apa namanya solid, semakin solid. Sebenarnya upaya rekonsiliasi kemarin itu bisa sedikit mengurai upaya-upaya itu. Sebenarnya apapun ongkosnya ya, apapun ongkosnya, memperhatikan kondisi yang ini. Kalau ini tidak dilakukan rekonsiliasi, dipelihara sampai 2024, saya nggak bisa bayangkan, pasti konfliknya luar biasa. Itu dulu apa namanya dari saya dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sebelum tanya jawab, saya ingin mengelaborasi beberapa hal sedikit ya mungkin ya Mas ya, Mas Susanto mumpung ini supaya diskusi kita bisa tajam. Oh di tengah nih. Ini kayak diadili. Nggak ngadu kayu kami. Oke. Pertama Mas, pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah kita bisa betul-betul mengandalkan survei jajak pendapat publik maupun quick count maupun exit poll ini bisa diandalkan nggak sih? Kalau jawabannya iya, maka pertanyaannya adalah kenapa dalam pemilu di US misalnya semua pollster di Amerika itu gagal memprediksi kemenangan Trump. Semuanya bilang Hillary pasti menang. Kenapa itu gagal? Dan kemudian mungkin saya ingin tanya sedikit juga tentang dapur di Litbang Kompas. Kenapa misalnya hasil survei 1 bulan sebelum pemilu itu Pak Jokowi 49% ya. Artinya kalau kita mempredik atau melihat dari hasil pemilu yang 56%, ada selisih sekitar 6% ya. Itu artinya di atas margin of error. Nah ini apa yang terjadi Mas? Apakah memang ada kesalahan perhitungan atau apa? Kenapa itu bisa berbeda cukup jauh di atas margin of error dalam konteks pemilu 2019 di Litbang Kompas? Silakan Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau di Amerika itu model apa namanya sistem pemilunya berbeda, tidak langsung ya. Dia pakai sistem perwakilan gitu ya. Itu yang kalau itu dilakukan quick count di sana atau survei, ininya bertingkat gitu loh. Apa namanya? Formulanya itu bertingkat. Nah itu yang agak rumit di situ kalau melakukan survei. Tapi karena mereka itu ahlinya di sana kan sejak permulaan survei dan quick count itu kan di Amerika, kiblatnya di sana. Itu mereka sudah bisa canggih untuk memprediksi. Karena mereka sudah bertahun-tahun melakukan ini dan dia bisa membuat sebuah rumusan bahwa kalau ini hasilnya pasti ini. Formula seperti itu bisa dilakukan kalau kita bisa melakukan survei yang lama sekali, datanya banyak, kayak big data gitu ya. Sehingga di situ kita bisa mengelompok-kelompokkan kesimpulannya, dipakai analis statistik itu kita bisa lihat. Nah, di kita kan surveinya kan nggak lama, sehingga agak sulitan di situ untuk memprediksi kayak gitu. Agak banyak sekali problemnya di situ. Belum lagi kalau misalnya ditanya belum tentu jawab benar gitu kan. Itu kita biasanya pakai metode banyak sekali untuk menentukan bahwa si responden ini yakin dia memilih ini. Itu kan ada seratusan pertanyaan untuk memverifikasi jawaban si responden. Kita cross check satu-satu. Gini, jadi satu pertanyaan misalnya, Anda memilih siapa? Itu hanya salah satu saja dari 100 pertanyaan yang lain yang untuk memverifikasi hasil ini. Benar-benar enggak ini orang ini jawabannya ini gitu. Begitu pertanyaannya. Kenapa Trump kemarin itu semua juga goyah? Tidak ada yang jawaban yang memuaskan terhadap ini. Kenapa kok Trump tiba-tiba menang ke sana? Ada yang bilang karena faktor perubahan ini identitas itu, politik identitas satu, sehingga politik identitas waktu itu belum terekam, sehingga ini kan tersembunyi nih.
lewat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan survei, nggak nyangka gitu. Yang kedua, dia mulai melakukan sebuah kampanye ancaman itu yang kalau ditanya itu tuh tersembunyi, dia nggak akan jawab terus terang. Ini kita beberapa kesulitan di sana juga kita temui. Yang ketiga adalah kalau waktu kasus Trump itu faktor medsos katanya itu tidak diperkirakan. Faktor itu tuh variabel itu tidak diantisipasi. Padahal ini gerakan medsos waktu itu kan kencang, dalam waktu 1-2 hari itu serbuan itu kencang banget. Nah itu tidak diperkirakan. Itu beberapa jawaban yang saya coba baca. Lalu kemudian untuk yang Kompas, saya tadi ini kan hasil Kompas nih. Hasilnya seperti ini. Nah, yang ini kita abaikan biasanya. Karena apa? Asumsinya orang-orang ini pasti akan golput. Dia kalau udah masuk undecided kayak gini, dia golput. Di kita kan golputnya hampir sekitar kemarin 20% masuk sana. Gitu. Nah ini kita abaikan, kita anggap ini golput nih. Kalau golput berarti apa? Hitungnya harus ke sini 100%-nya. Kan pemilu kan hitungnya ini kan 100% kan. Suara yang rusak dan golput kan nggak dihitung, dinolin kan. Nah hasilnya sebenarnya ya sini. Nah ini kan hampir mirip dengan hasil pemilu. Ini kita tampilkan di kita semua di media, buktinya seperti ini dengan keterangan ekstrapolasi. Ini dinolkan, jadi artinya kayak gini. Nah, lalu kalau hasilnya seperti ini, dengan asumsi 2% margin error ya, ini kita tarik ke sini. Jadi 2% kita ke belakang, 2% kita ke depan. Jadi hasilnya pemilu Pak Jokowi, hasilnya pasti akan di antara rentang ini. Dan terbukti kan di sini. Itu aja sih cara untuk memprediksi sana. Tadi ya. Oke, sekarang saya persilahkan yang ingin bertanya dari sayap kiri dulu ya, nanti berputar. Tadi saya sudah ikuti penjelasannya yang tentang Kompas itu ya, karena itu memang ramai ya. Nah, kan angkanya kan memang 49 sama 37 ya, dan itu kan yang diumumkan. Ya kan? Padahal sebetulnya kalau pakai ekstrapolasi harusnya kan 56 sampai 43. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pertimbangan Kompas waktu itu sehingga yang dikeluarkan adalah angka faktual dan bukan ekstrapolasinya? Mengingat waktu itu kan ya memang lagi rame-ramenya ya, secara psikologis kan berat begitu ya. Dan ketika Kompas mengeluarkan angka 49 di headline lagi begitu ya, di halaman pertama begitu ya, itu kan pasti ada banyak pertimbangan kan di belakangnya kenapa yang dikeluarkan 49 dan bukan 5. Padahal kan dua-duanya valid sebetulnya. Jadi mengapa? Jadi ini lalu pertanyaan di belakangnya adalah lepas dari soal dana ya, yang saya sepakat itu memang susah ya, apakah sebaiknya diundang-undangkan itu terbuka atau ini sebagai aturan etis saja ya. Nah, lepas dari situ, bagaimana sebetulnya orientasi politis atau pilihan-pilihan politis itu bisa mempengaruhi sebuah metodologi yang sebetulnya netral, ya kan? Maka pertanyaan saya tadi kembali tadi, kenapa yang dikeluarkan 49 dan bukan yang 5? Terima kasih. Langsung mas, Ya. langsung nanti. Gini, itu pertimbangan pertama adalah biasanya pertimbangan etis. Hasil ekstrapolasi sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Itu kan sudah prediksi. Prediksi itu masuk yang namanya analisis ya, opini kan. Sementara fakta itu harusnya di sini. Itu fakta.
Nah, di situ problematisnya di sana nggak boleh yang namanya survei itu, hasil survei itu sebuah prediksi, karena itu motret, jadi fakta di situ. Itu pertama, sehingga biasanya survei itu tidak ada yang namanya ekstrapolasi. Ini kita waktu itu ini kita sertakan di AL Kompas. Tapi kan kita tidak menjelaskan detail ini karena takut tadi benturan dengan apa namanya problematika di situ, mengeluarkan hasil fakta ini. Disitulah problem ada di sana. Di kami juga perdebatan, nggak boleh di internal kami itu perdebatan. Ini gimana nih? Nggak bisa ini gitu kan, dimunculkan itu udah apa namanya prediksi itu asumsi gitu kan, bukan sebuah fakta. Nah, lalu kemudian dari perdebatan itu nanti kita akan, kalau di sini masalahnya adalah masyarakat itu nggak tahu teknis membaca kayak gini. Nanti akan muncul problem. Ya sudah, Pak Jokowi akan dapatnya 49 nih gitu kan. Sementara hasil pemiluan enggak, dia mengabaikan yang namanya angka golput kan gitu, yang muncul kan ditolakkan. Itu nanti problem perdebatan di situ di internal kami. Lalu kemudian kita pertimbangkan untuk yaudah dua-duanya kita munculkan di AR Kompas gitu, sebagai sebuah apa namanya fakta dan prediksi gitu. Dan di survei sebelumnya kita munculkan. Dan pesannya adalah bahwa ini loh Pak Jokowi, Pak Bapak itu turun gitu. Sebenarnya intinya gitu. Kita menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu turun, hati-hati. Tapi kita di tulisan itu di paling bawah kan kita ujuk bahwa di HR kan sebenarnya kita di kesimpulan di tulisan kan kita pesankan bahwa pemilu dimenangkan oleh Pak Jokowi. Tadi kita prediksi sebulan, nggak akan mungkin sebulan itu mengejar angka ini, apa namanya, karena kenaikannya hanya 0,5% Pak Prabowo. Intinya di situ. Tapi Bapak mengalami penurunan Pak Jokowi, Pak Prabowo mengalami peningkatan. Nah, pesannya di situ sih. Problem di kami memang apa namanya soal itu, kami dengan memunculkan ini melanggar etika sebuah survei gitu. Ini pertanyaan yang penting saya pikir ya dari Romo tadi adalah apakah bias pandangan politik itu akan bisa mempengaruhi sebuah metodologi yang katakanlah netral, dalam hal ini adalah metodologi survei tadi. Terus terang dengan adanya ini kita nggak netral. Netral terus terang, tapi jangan ikutin. Terus terang di balik ini kita nggak netral gitu. Ini kan kita mengingatkan, iya begitu, itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya berharap pertanyaannya agak lebih filosofis nih supaya keluar ya. Terus terang. Ini saya berharap pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga agak menantang lebih filosofis supaya ini nggak jadi statistik underground. Siapa dulu? Adi. Oke. Ini pertanyaannya nggak filosofis, nggak teknis. Tapi gini mas, apa namanya? Survei dari Quick Count itu sudah dilakukan sejak 2004. Dan kalau survei itu tidak bisa jadi tidak bisa jadi bahan, maksudnya gini, blank spot di antara survei dengan real count itu ada seminggu atau 2 minggu ya. Kalau quick count itu sudah teruji memang akurat gitu. Exit poll itu baru dilaksanakan di Indonesia kalau nggak salah 2014 ya. Nah di Ukraine itu capres itu sudah bisa kasih victory speech and acceptance speech itu based on exit poll. Nah, berdasarkan exit poll 2 kali kita itu menurut Mas sudah bisa belum capres dan cawapres kita tahun 2024 nanti mengklaim kalah atau menang berdasarkan exit poll, nggak harus tunggu quick count yang jam 1 siang tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat kan ini
ada lomba paling akurat ya, Iya. 0,2, 0,3 gitu. Sebetulnya kalau bedanya 0,2 dan 0,5 atau 0,3 itu menggambarkan metode penelitian terbaik nggak sih Mas di antara para poster itu, atau cuma kebetulan aja itu? Kalau misalnya ada Kompas kemudian LSI atau siapapun ya yang bedanya 0,2, 0,3 sama KPU, itu apakah dengan demikian membuktikan bahwa Kompas paling akurat sementara yang satu enggak, atau cuma kebetulan aja kalau cuma 0, gitu? Ya, gitu ya. Yang pertama, nih, ini hasil exit poll kita. Ini ya, 18 kita nolkan. Hasilnya seperti ini. Selisih 1%. Exit poll nih. Exit poll ini kita peroleh jam 11. Jadi saya jam 11 sudah tahu siapa pemenangnya. Gitu. Quick count itu kita peroleh jam 3. Gitu. Jadi ini kita sudah tahu siapa pemenangnya saat jam 11 pagi. Sebelumnya memang juga ini jauh banget. Tapi lama-lama kita memperbaiki metode wawancara, metode ini akhirnya ketemu metode sehingga bisa membuat hasil yang presisi. Gitu sih. Jadi kalau misalnya Iya. misalkan Kompas itu konsultan, misalnya Kompas itu konsultan, kalau cawapres menentang, bisa nggak gua kasih victory speech berdasarkan exit poll lu gitu ya? Apakah Kompas akan bilang iya? Kan nggak boleh di aturan hukumnya. Nggak, maksudnya misalkan gitu ya. Di KPU-nya soalnya nggak boleh. Oh enggak, maksudnya misalkan Iya. posisinya Kompas itu konsultan, kemudian dia bikin exit poll juga. Iya. Apakah berdasarkan metode exit poll yang sudah 2 kali kita lakukan ini, Kompas berani bilang metode gue itu sudah bisa lu pakai buat klaim gitu, kekalahan atau kemenangan. Itu ketat untuk Iya. Kami soalnya baru 2 kali exit poll yang presisi, terakhir 2 kali terakhir. Jadi belum yakin sih sebenarnya. Kan itu mungkin bisa sampai 10 kali atau apa kalau sudah benar-benar ini kita baru ini. Karena kita belum yakin aja. Ya sekarang ya. Kalau kita enggak. Kalau kita udah lama dan semua udah ini presisi. Lalu pertanyaan kedua tadi, kalau quick count semua sama, itu saya pikir ini nggak ada ininya sih. Memang itu udah kalau dilaksanakan dengan metode yang benar hasilnya ya seperti itu. Iya, itu. Kalau apes berarti dia tidak melakukan prosedur yang ketat tadi. Ada bias error tuh. Biasanya gitu. Kalau dia ketat, hasilnya pasti di bawah 1%. Di bawah 1%. Karena gini, itu bukan lagi persepsi kalau quick count. Tapi udah berlaku, udah keputusan kan, dokumen, jadi tercatat gitu. Tapi kalau survei itu kan persepsi, itu yang ada lag di situ. Iya. Oke, ini saya mau promosi dikit nih. PSI ini partai pertama sepanjang sejarah Indonesia yang mengakui kekalahan berdasarkan hasil quick count. Sebetulnya jam 11 itu memang betul, kita sudah tahu hasil exit polls. Tapi kita menahan diri untuk yakin betul ketika quick count sudah keluar sekitar pukul 15, jam 4 kita umumin kita kalah gitu. Masa nggak ada yang ngasih apresiasi sih? Ini partai modern, partai yang percaya dengan ilmu pengetahuan. Ada tadi dari saya kanan Sudah. Nggak ada. atau? Nah, Ayo. saya sempat. Terima kasih atas presentasinya. Pertanyaan saya sebetulnya berhubungan dengan sebelumnya, yaitu bahwa metode ini kan seharusnya metode yang netral. Tapi kan kita tahu bahwa ketika hasil ini diumumkan di dalam suasana menuju ke pemilihan, itu menjadi tidak netral. Artinya, ya kalau kita yang merasakan, nah kita kebet-kebet, angka segini, wah kebet-kebet, terus yang sebelah sana senang.
Jadi angka itu ketika diumumkan di dalam suara sana sebelum pembelian umum itu sama sekali tidak netral. Nah, selama ini ada nggak prediksi atau bagaimana menghitung sebetulnya seberapa jauh pengumuman angka itu mempengaruhi psikologi dan akhirnya keputusan orang kalau kita bicara mengenai pemilu itu? Itu belum bisa pertanyaan. Sejauh ini saya nyari-nyari referensi tentang itu, riset itu belum nemu terkait seberapa waktu untuk hasil survei itu mempengaruhi ini. Bahkan ada pro kontra di situ, ada beberapa pakar itu menyebutkan bahwa ini pengaruh nih gitu. Hasil survei itu mempengaruhi hasil pemilu persepsi dia. Tapi ada juga yang mengkonter itu hasilnya juga. Ini tidak, itu faktor lain gitu. Jadi masih ada perdebatan di situ tuh. Ini asumsi saya adalah gini. Menurut saya adalah ini barang yang terlalu rumit untuk diterima oleh lapisan bawah. Sehingga untuk masyarakat Indonesia itu agak belum ini. Pemilih Indonesia belum terpengaruh ini. Kalau di Amerika atau di mana di level pendidikannya udah ngerti, itu kemungkinan bisa akses terhadap informasi media, itu mungkin bisa. Tapi ini baru asumsi levelnya, hipotesis, masih hipotesis ya, belum diuji. Jadi ya belum yakin juga. Jadi belum proven ya, bandwagon effect itu ya, efek ikut-ikutan itu ya. Ada lagi? Yang filosofis nggak apa-apa, tadi belum ditanyakan nih satu pun ya. Romo mungkin mengajukan beberapa pertanyaan filosofis mungkin terkait dengan metodologi ini sendiri. Ya ini karena penting sekali, memang betul. Karena yang namanya survei opini publik itu memang biasanya memang hanya laku di negara demokrasi karena ada pasarnya ya. Ada partai politik yang minta, ada macam-macam. Kemudian juga ada kalangan bisnis yang ingin tahu selera konsumen dan sebagainya. Tapi mungkin Mas Kris bisa menjelaskan apa sih kalau bisa disebut ada kelemahan dalam metodologi ini? Apa? Orang bilang katanya metode ini dia hanya menangkap atau mengcapture gambaran umum pada saat itu, tapi dia biasanya kurang bisa menangkap nuansa katanya. Nuansa yang lebih dalam, opini, persepsi maupun tindakan seseorang, sehingga dalam banyak hal ini juga masih jadi pertanyaan besar gitu. Silakan. Ya, kembali ke sini tadi saya mix method ya. Kembali ke sini Pak. Survei nggak cukup untuk menjawab pertanyaan ini nih, alasan lalu penggalian gitu. Makanya kita selalu pada waktu kegiatan survei kita ada tim lagi yang melakukan penelitian kualitatif. Apa yang bentuknya FGD atau apa itu? Wawancara mendalam di lapangan, beberapa responden gitu kan, didalemin tadi, diobservasi dia perilakunya gimana, kemudian apakah dia punya simbol-simbol tokoh-tokoh tertentu atau apa di temboknya, semua kita observasi dan kita wawancara. Lama sekali itu biasanya. Nah disitu kita bisa untuk melengkapi yang namanya survei dan hasil survei, sehingga membuat kita bisa yakin gitu jawaban ininya. Itu kelemahan survei kan hanya permukaan. Nah begitu ditambah itu lah baru kita bisa lebih jauh dalam gitu. Gitu. Kombinasinya seperti itu. Ada lagi? Dinda mungkin? Sebagai mana? Oh ada di belakang. Ini saya mau nanya. Ini kan sebenarnya tadi kan dari Litbang Kompas yang menunjukkan hasil menunjukkan angka itu nggak cuma satu pertanyaan ya, tapi ada 100 pertanyaan ya. Nah, kira-kira kalau misalnya pertanyaan itu sudah dikumpulkan, apakah itu hasilnya itu menjadikan itu sebuah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Oke, kalau survei sendiri itu nanti masuknya ke kuantitatif, kan gitu kan?
kuantitatif. Ya hasilnya paling ya nilainya adalah tadi berapa persen ini gitu kan. Tapi itu tidak bisa menjawab tadi yang saya bilang. Makanya dilengkapi dengan survei wawancara mendalam di sana. Itu keduanya akan kita mixkan yang namanya masuk nanti di laporan komprehensifnya. Jadi bukan hanya laporan survei, tapi laporan komprehensifnya biasanya menggunakan kedua metode itu. Kalau survei sendiri kuantitatif. Mungkin saya agak tambahkan sedikit karena apa yang saya tahu, misalnya Mas benar nggak koreksi kalau katanya seluruh pertanyaan kalau ada 100 itu biasanya antara lain itu pertanyaan lainnya itu untuk menguji atau mengantisipasi kemungkinan orang berbohong. Jadi diuji dengan beberapa pertanyaan lain. Misalnya untuk menemukan satu jawaban ada 10 pertanyaan untuk melihat konsistensi. Biasanya gitu ya Mas, ya betul ya? Ujiannya di sini. Pertanyaan nah ini persepsinya dia gimana? Misalnya kita tanya Anda selama dia itu terhadap kinerja Pak Jokowi gimana? Itu kan opini. Oh baik atau buruk, puas tidak puas. Lalu kita pertanyakan juga ini, apa yang Anda sukai dengan Pak Jokowi? Apa yang Anda sukai dengan Pak Prabowo? Lalu di sini itu kan nanti nyoblos apa? Dicek lagi bapak, ayah bapak itu nyoblos apa? Ibunya nyoblos apa? Saudaranya nyoblos apa? Itu. Jadi satu keluarga ini nyoblos apa? Itu untuk proses gitu. Sebenarnya hanya untuk memastikan dia itu milih siapa. Terus, apakah ini juga perilaku? Selama ini kalau baca berita itu yang dicari berita apa, informasinya apa, begitu sih semua. Terus kemudian kalau ngomongin tentang pemilu, selama ini teman-teman Anda itu milih siapa? Nah itu kan proses dia, itu faktor-faktor yang dia terpengaruh. Kalau di US kemarin ada istilahnya katanya Trumperside katanya. Orang yang milih Trump itu terutama kalangan menengah itu malu. Jadi ketika disurvei nggak mau jawab. Iya, jadi itu yang membuat antara lain prediksi pollster meleset. Iya. Karena ada juga yang di ini ya, ada survei itu katanya 100% laki-laki mau menolak poligami dari sebuah survei, dan itu metodologinya tatap muka, interview dengan didampingi istrinya. Ada lagi nggak? Untuk sharingnya, saya penasarannya mungkin baliknya lagi ke metodologi sih jadinya. Tadi kan dikatakan akhirnya perlu mix method ya, jadi dilengkapi dengan kualitatif. Penasaran saya itu sebenarnya apakah secara periode dia dilakukan paralel atau nunggu dulu hasil dari surveinya lalu coba diperdalam lewat kuantitatif. Itu satu. Dan yang kedua, tadi kan kayaknya lebih banyak bercerita soal polemik ya, dilemanya menjadi media yang tidak bisa menyampaikan pesan secara langsung karena akan sangat bias. Tapi kalau kita lihat keadaan negara ini yang genting gitu, misalnya harus ada emergency lah yang memperbolehkan seharusnya media memainkan peran itu. Kalau sejauh ini Kompas polisinya seperti apa sih? Gitu. Karena kita sendiri kan sebagai ya mungkin kalau beberapa orang, tapi kalau yang awam kan akan membacanya itu bahaya sekali gitu. Seperti yang tadi soal 49%, dan kita bagusnya beruntunglah kita yang ada di sini, setidaknya kita mendapatkan penjelasan kenapa demikian. Terima kasih. Biasanya metode ini kita lakukan adalah setelah kita tahu hasilnya. Oh, jadi gini ya, ini ada berubah ya. Baru kemudian kita perdalam itu dengan tadi observasi. Tapi ada dua sih sebenarnya. Ada yang satu barengan, ada yang kedua adalah tim kedua itu lihat hasilnya dulu, baru kemudian mencari tahu lagi dari hasil itu mengapa kok gini. Jadi kita datangin lagi misalnya gini ya, setelah orang ini ada perubahan pilihan, lalu kita tanya nih kenapa ini ada perubahan ini kenapa itu untuk mendalam itu.
Selamat malam. Saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai lembaga survei atau orang di dalam lembaga survei, pernah nggak memikirkan Pak kayak konsekuensi ketika memunculkan hasil polling sementara atau hasil survei sementara di tengah politik identitas yang makin menguat, itu sebenarnya bisa mendrive para pemangku kebijakan atau mesin-mesin politik itu kan lebih gencar bermain dengan strategi yang udah ada. Contoh, kalau di awal sudah bermain politik identitas, ketika 4 bulan atau 5 bulan sebelum polling itu, saya merasa wah kurang nih angka, itu kan bisa ada efek seperti menggencarkan strategi agar lebih agar pertarungan itu lebih terjadi, agar perebutan publik itu lebih terjadi. Kira-kira ketika kita melakukan satu riset terus itu bebas nilai, tapi sebenarnya dia bisa memunculkan atau dimanipulasi nilainya oleh penguasa yang ada. Pernah nggak kira-kira dari lembaga survei memikirkan hal itu? Gitu? Atau ada pertimbangan etis? Kayaknya nggak harus dipublikasikan terus-menerus gitu. Kalau misalnya kita berbicara pragmatis, misalkan mungkin semakin banyak hasil survei yang dipublikasi, semakin terlihat legitimate atau semakin terlihat lebih rajin, atau mungkin donornya lebih kuat gitu kan. Tapi sebenarnya kan hasilnya juga bisa mendorong mesin politik, apalagi orang maaf kata ya, misalnya atau yang kurang terpelajar atau tidak bisa membaca data, atau komponen-komponen partai yang tingkat daerah atau tingkat cabang itu akan lebih gesit. Kira-kira ada dilema seperti itu gak sih dirasain oleh lembaga-lembaga seperti itu? Kalau di kami ya, terus terang, makanya tadi di Kompas itu ketika masuk survei itu kan hampir tiap minggu kita lakukan. Tapi kalau misalnya Pak kayak ada misalkan kalau pertarungan antar partai itu ideologis misalkan, atau memang nanti kebijakan yang dihasilkannya itu memang sangat ideologis dan tergantung ideologinya ya, itu sebenarnya saya lihat di polling survei itu sangat penting gitu kan. Wah, saya mempercayai ideologi, saya percaya pandangan tertentu. Ketika saya turun, oh ini berbahaya bagi saya. Tapi untuk negara yang politiknya sangat pragmatis, tidak ideologis, justru saya lihat lembaga survei takutnya dia malah semakin melegitimasi bahwa you mesti kejar. Saya takutnya ada yang bisa membaca itu, karena saya takutnya hasil lembaga survei itu, meskipun saya nggak pernah ikut survei yang 3 ya, waktu yang mega gitu, saya lebih ketakutan kepada hasilnya itu ketika dipandang secara politis akan lebih menggenjot mesin-mesin politik atau konflik yang akan lebih mendalam tanpa dibarengi dengan tanpa dibarengi dengan penjelasan-penjelasan seperti pesan-pesan moral dari negara atau dari mesin-mesin politik yang lainnya. Iya, itu di dilema kami seperti itu. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang metodologi, Mas. Untuk saya kan survei, kemudian quick count, sipol itu kan kayak ilmu ajaib gitu. Jadi dia bisa tahu gitu loh dengan metode tertentu, lalu dia bisa kasih keluar angka dan itu benar gitu. Itu kan untuk kita yang belajar di filsafat kan itu ajaib. Dan bisa memotret realitas dengan eksak gitu. Misalnya dalam multi-state random sampling tadi dia, itu sebetulnya bagaimana sih kok lewat pengacakan yang bertingkat-tingkat itu ya, kemudian kok lalu data itu seolah-olah reliable ya, bisa diandalkan. Itu sebenarnya asumsinya apa? Asumsi dibalik itu bahwa kalau acak itu dibuat bertingkat-tingkat, kemudian data itu makin netral. Tuh. Pertanyaan kedua, apa hambatan lain dalam survei? Karena kan survei itu kan mengandalkan data itu netral ya. Tadi Bapak sudah bicara mengenai apa? Kalau ada tekanan dari RT ya, atau ada ketakutan orang berbicara ya. Selain itu apa lagi yang menghambat bahwa data itu tidak bisa menjadi netral? Jadi bisa sekarang, kalau tadi kan saya bicara mengenai penelitinya ya, ada bias, ada uang segala macam. Tapi kalau dari aspek datanya, apa hambatan-hambatan yang muncul sehingga kemudian itu disimbolkan sebagai margin of error? Jadi ini agak teknis, tapi saya kira ini juga penting secara filosofis. Terima kasih. Sebenarnya gini, sampling itu
ya seperti tadi ya, kita ngambil berapa ini. Idealnya kan gini, itu kan mewakili proporsi dari karakteristik orang. Misalnya gini, satu kumpulan gini ya, ini ada misalkan 100 orang ya. Saya ngambil 20 orang, saya akan bisa memprediksi karakteristik 100 orang. Kan gitu. Caranya tadi, ya sudah, dari ini saya ambil nomor itu ya, ambil satu nama-nama saya kumpul kayak arisan gitu ya. Kemudian saya acak itu keluar 20, ini akan pasti akan wakil gitu. Nah, prinsip ini bisa untuk memprediksi ini kalau itu tidak ada intervensi si peneliti untuk saya hanya ambil ini aja, saya ambil ini aja, subjektif itu pasti nanti akan muncul bias itu, nggak bisa memprediksi. Nah, kuncinya dari sana. Lalu sama yang kedua adalah terkait dengan faktor si responden ketika ditanyain. Salah satunya adalah ini lembaga yang melakukan survei. Kalau orang itu tidak kenal, intinya tidak pernah dengar atau apa, dia akan menyembunyikan. Beruntung kami itu kenal semua sejak adanya TV Kompas. Terus terang waktu masih koran itu juga nggak kenal, itu berat juga. Begitu ada TV Kompas, orang pelosok-pelosok kan kenal tuh Kompas ya. Itu mudah di sana. Itu sih. Apa? Dulu waktu koran aja itu nggak kenal. Iya. Baru akrab itu setelah adanya TV Kompas, terus terang. Kan ini sampai masuk ke pelosok sana, Flores, Papua. Mereka kan koran kan nggak sampai ke sana. Masuk Kalimantan, suku Dayak itu di Rumah Panjang nggak ada koran Kompas. Tapi begitu ada TV Kompas, mereka kenal, itu cepat ininya, itu gampang. Itu yang mungkin dialami oleh lembaga-lembaga yang belum dikenal di sana sih. Detik. Itu dong. Ada lagi? Nambah Mas, jadi terkait mungkin agak ini dengan Mas yang tadi. Jadi saya mau tanya aja, kira-kira ada nggak situasi gini? Misalnya Kompas punya survei bahwa etnis A, B, C, D yang mayoritas itu setuju bahwa etnis Z itu layak dibunuh. Gitu. Survei menemukan itu. Gitu. Itu Kompas punya ini nggak? Punya etik ekspor atau guideline atau segala macam yang bisa memutuskan bahwa data ini benar, tapi kalau dikeluarkan konsekuensinya buruk gitu, atau gimana gitu, atau hanya murni lewat perdebatan aja, atau ada ethics guideline-nya atau ethics expert di situ gitu. Satu, terus yang kedua itu terkait yang tadi, karena social pressure di masyarakat kita itu sangat kuat gitu. Untuk survei selanjutnya, Kompas sudah punya cara belum buat mengatasi kemungkinan ditekan kayak gitu, kemudian diwawancara, dipanggil RT, kemudian dikeroyok warga kayak gitu. Terima kasih Mas. Ya. Untuk yang pertama, ya kami survei juga yang terkait politik identitas ya, yang ini lalu kemudian kita bisa memetakan tingkat kita nggak nyebutnya radikal tapi konservatisme ya, moderat dan konservatif. Kita punya datanya itu juga, petanya per daerah-daerah gitu. Sampai kemarin itu kita mencoba untuk arahnya ke investasi ya. Di daerah itu tuh dia kalau masuk perusahaan dari negara-negara ini malah dia masih menerima gitu sampai sana. Kita punya
hasil itu. Salah satu pertanyaan kayak itu. Ketika ini Anda sampai kekerasan tidak masuk ke sana, tapi kan itu tidak kami keluarkan. Nah, problem di kita kan hal-hal kayak gitu di kami memang agak tabu ya, tidak kami keluarkan. Lalu munculnya ya kesimpulan ya tadi, oh masyarakat yang konservatif sekian, yang moderat sekian. Kita nggak menggunakan kata radikal itu kita hindari juga. Itu problemnya Kompas, salah. Itu masuk ke sana. Jadi kita nggak mau masuk ke situ, tapi hasilnya mirip-mirip yang dilakukan oleh teman-teman dari web itu, dari yang itu hampir mirip-mirip ininya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya itu polanya itu nggak sama dari zaman pemilu 55 sampai sekarang itu persentasenya sama. Di pemilu 55 itu kan kalau kelompok yang partai politik pemilih nasionalis sama yang agama kan sama hasilnya 56 sama 40 itu. Di pemilu apa? Enggak, di BPUPKI ya, rapat waktu penentuan itu yang pembukaan itu sama 55% menolak sama yang 45 mendukung syariat Islam yang itu sama mirip. Jadi nggak ada perubahan sebenarnya. Di pemilu 99 kita melakukan survei sama sebenarnya proporsi ya, proporsinya itu sama. Jadi tidak ada perubahan. Jadi ada kalau misalkan ada kekhawatiran bahwa wah ini semakin banyak, ya mungkin karena soal media ya, media komunikasi yang ini sekali, tapi begitu dipotret diklasifikasikan itu sebenarnya sama, nggak ada perubahan itu sih. Nggak langsung berhubungan, nggak apa-apa ya? Iya. Kita tidak berhubungan dengan itu. Tadi kan ada yang segregasi itu ya, tadi apa? Yang merah banget. Nah ini, saya itu membandingkan, jadi gini, pertanyaan ini nggak berhubungan langsung, tapi ada satu isu yang saya pengen tanya. Karena saya membandingkan dengan buku ensiklopedia aliran kepercayaan. Itu di mana jadi tidak ada aliran kepercayaan yang tercatat dan ditemukan di basisnya Aceh, Melayu, Minangkabau. Di Jawa banyak sekali aliran kepercayaan. Saya secara kasar gitu, secara instinktif tuh melihat ada korelasi dengan di sini. Jadi di daerah-daerah di mana masih ada aliran kepercayaan, dia cenderung tidak memilih Prabowo. Atau apakah itu bisa ditafsirkan tidak memakan hoax, semacam itu. Kalau dari Kompas ada nggak penelitian ini yang menghubungkannya dengan aliran kepercayaan? Terus? Ya. Ada pertanyaan lagi tapi nggak perlu. Oke. Berarti nanti kalau kami survei akan saya masukkan variabel, bukan hanya ini ya, yang nuansa kepercayaan. Misalkan dia masih ritual, apa namanya? Klinik. Syukuran pakai apa gitu kan. Walaupun dia misalnya agamanya X gitu ya, tapi dia masih dua arwah atau apa, atau dia masih ngikutin apa namanya, kemudian apa gitu. Mungkin di pertanyaan kayak gitu. Kalau kita tanya dia aliran kepercayaan itu sedikit sekali. Dan kemungkinan dia kan tidak akan jawab menjawab bahwa dia aliran kepercayaan. Itu nanti coba kami masukkan ke sana untuk mengetrack ini, itu faktor variabel ini tradisional. Tadi saya cuma mau sedikit komplain. Tadi ada gambar yang pertama itu
terus kok misalnya pertanyaan, kenapa tidak mengambil? Saya takut. Yang saya takut itu gambarnya perempuan. Yang jawab. Gender. Nggak usah dijawab, Bapak masih Yang bikin tahu kan laki-laki pasti. Enggak, yang bikin bukan saya tapi apa namanya, asisten saya, laki-laki memang. Kalau yang ini ya, karena tadi pertanyaan. Bukan pertanyaan saya tadi. Terus mungkin sedikit tentang Ayu tadi ya. Kalau sepengetahuan saya di SMRC itu kan mereka rutin juga bertanya tentang orientasi keagamaan. Ya memang nggak ada pertanyaan spesifik tentang penghayat kepercayaan karena mungkin dalam banyak hal ini sinkretik ya. Karena Muslim tapi dia juga masih menjalankan ritual sinkretik. Tapi ada yang menarik itu konsisten kalau di SMRC itu kelompok ateis itu ada sekitar 2 atau 3%. Jadi orang yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan agama tertentu. Jadi itu mungkin bisa jadi ini juga, kita bisa lihat ke depan seperti apa. Ada lagi? Daripada nggak ada yang nanya, isi waktu. Mengisi waktu adalah, nah sebetulnya kan kita selama ini belajar kira-kira metode-metode untuk mengetahui. Nah, dan kita kalau kita ngomong survei sekarang tuh orang Indonesia sudah sangat terpaku pada survei itu berhubungan dengan pemilu atau rating TV. Nah mungkin yang mungkin kita perlu balik lagi ke awal adalah sebetulnya pengetahuan model apa aja atau apa saja sih yang bisa diketahui melalui model ini. Sebenarnya kalau kita balik model ini, kalau di Indonesia kan sebetulnya model ini dipakai atau di Filipina awalnya justru untuk mengatasi kecurangan pemilu. Nah sekarang kan kebalik, jadi kayaknya adalah bagian dari membentuk opini publik. Ada arah ke sana juga di beberapa konsultan kan begitu ya. Dan terus mungkin pertanyaan kembali, sebetulnya apa sih yang bisa kita ketahui dengan kriteria apa syarat-syarat apa aja bisa kita ketahui dan apa saja yang tidak bisa kita ketahui melalui metode ini. Karena kita lupa. Mari agak ini. Jadi saya bantu yuk ya, tapi kalau salah koreksi ya. Jadi Ayu bertanya, metode ini, metode survei opini publik ini sebetulnya dia bisa menjawab pertanyaan apa saja sih yang ingin diketahui oleh publik atau pada dasarnya dia bisa menjawab pertanyaan kita tentang apa, gitu loh. Karena kalau tadi merefer pada Filipina itu untuk mengantisipasi kecurangan, tapi belakangan ada upaya untuk memanfaatkan metode ini untuk menggiring opini publik, gitu ya, benar nggak? Dia bisa menjawab pertanyaan apa, misalnya apakah Adi suka apa gitu, saya nggak tahu makanya ini. Apa yang nggak boleh dijawab dengan ini? Nggak bisa terjangkau oleh metode ini gitu ya. Pertanyaan ini apa namanya, why dan how itu nggak begitu presisi jelas menjawab. Misalkan gini, kenapa saya memilih ini? Mengapa itu nggak bisa terdetek dalam itu? Karena di kuesioner pertanyaan itu ya hanya ya tidak, setuju apa gitu tuh. Yang jawabannya hanya seperti itu. Walaupun kita tanya ya, misalnya ya, mengapa ini? Itu terbatas sekali di permukaan. Dia jawabnya hanya ya karena ini aja. Padahal belum tentu itu ya di luar. Nah itu kelemahannya di metode ini kan seperti itu. Karena menjawabnya harus singkat. Dan itu metodenya harus kalau bisa dia tidak sempat berpikir terpengaruh apa. Jadi langsung kalau bisa langsung apa yang keluar gitu kan. Kalau ini mana? Oh ini langsung gimana gitu cepat gitu supaya dia tidak terpengaruh oleh yang lain gitu. Apa ya istilahnya
melindungi responden dari intervensi tadi, suasana atau apa gitu. Jadi harus cepat spontan yang keluar. Itu sih. Sehingga kadang-kadang tadi pertanyaan mengapa dan bagaimana kita keluar. Boleh nggak kalau saya membayangkan dengan demikian ya? Dengan demikian sebetulnya yang jadi justru segi rasionalitas manusia itu diminimalisir dalam penelitian semacam ini karena mereka sebaiknya tidak. Jadi sebetulnya justru aspek manusia yang tidak terlalu rasional yang dibaca. Iya. Pernah tes psikotes kan? Harus cepet-cepetan kan? Ya itu. Seperti itu. Pertanyaan dibolak-balik kan? Sama. Kuesioner sebenarnya dari kayak gitu, dibolak-balik gitu. Kadang-kadang saya jawab lagi dengan pertanyaan yang lain. Sebenarnya bidinya sama gitu. Psikotes kan sama. Harus sekian jam, kalau nggak selesai gitu. Itu tuh melihat tadi spontanitas. Itu sih. Mungkin ekstrimnya ini ya, kalau coba ini ya, kita bisa diskusi ya tentang misalnya ini tentang pendekatan metodologi penelitian sosial. Kalau dulu orang seperti Gertz gitu ya, bikin tafsir tentang sebuah tradisi gitu, dia wawancara dengan 10-20 orang jadi satu buku tebal interpretasi tentang adu ayam di Bali misalnya. Kalau menggunakan metodologi ini kan, dia menggunakan sampling yang begitu banyak, tapi meng-capture sesuatu yang sangat sedikit gitu loh. Jadi ini dua ekstrim ini. Nah, saya nggak tahu, mungkin Romo justru bisa menengahi, artinya bisa melihat perspektif perbedaan pendekatan yang ekstrim ini antara yang lebih mendalam tadi, yang lebih bisa menangkap nuansa atau kualitas pandangan orang, atau sesuatu yang meng-capture secara sementara yang bisa didekati dengan metode survei. Silakan. Terima kasih Mas. Tadi mendengarkan uraiannya Mas, saya malah kepikiran begini. Jadi statistik ini kan memang positivisme dalam bentuknya yang paling canggih ya, sehingga yang tadi saya bilang ajaib itu bisa memotret realitas dengan eksak begitu. Dan memang yang satu ciri khas dari positivisme yang nanti akan jadi tema depannya kan ya, tema depannya, yang setahu saya ya, positivisme memang tidak pernah menjawab why. Why itu adalah spesifikasi teologi sama filsafat. Gitu ya. Mereka yang suka berspekulasi mengenai why gitu ya. Dan memang lalu juga memang susah dijadikan statistik, susah diangkakan juga ya, meskipun memberikan makna ya, memberi makna tapi subjektif. Maka saya tadi ketika mendengarkan penjelasan Mas bahwa tidak bisa meng-capture sampai how dan why-nya, ya berarti memang begitu, memang positivisme seperti itu. Positivisme cenderung lebih rendah hati ya dibandingkan teologi atau filsafat. Ya kan, kalau teologi filsafat itu kan sangat pretensius ya, bisa memberikan jawaban mutlak gitu, hitam putih benar salah begitu ya, sangat luar biasa. Sementara kalau ilmu positif, sains, statistik itu mereka tahu batasnya. Ya batas kami ya kayak gini, mengcapture begini. Kalau ditanya mengapa, itu kami nggak tahu. Gitu. Jadi itu kerendahan hati sekaligus yang membuat ilmu maju, tapi juga menjadi keterbatasan dari statistik itu sendiri. Nah, 2 minggu lagi kita perdalam argumen ini positivisme. Saya masih ada satu pertanyaan mengenai tadi Trump ya. Trump itu katanya dia pegang survei medsos. Jadi makanya dia percaya diri, dia maju terus meskipun polling resmi mengatakan dia kalah gitu ya. Tapi katanya dia pegang survei medsos. Nah, saya pengen tahu, ini kan pasti bentuk polling yang paling baru ya. Kompas sudah ke sana belum? Dan bagaimana sih metode survei di medsos ini sehingga orang seperti Trump itu bisa percaya, dan katanya mulai ada lembaga-lembaga yang pakai ini gitu ya, menggunakan big data gitu. Ini info serius atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Metode medsos big data itu ya, itu hanya menjawab yang namanya ini satu aspek, itu ya.
ini nggak kejawab yang lain. Tapi Du ini dia bisa memotret si X gitu ya, si pengguna medsos itu, riwayatnya bisa di-track, konsisten nggak ya ucapannya. Dari situ harus dipotret, dari situ disimpulan bahwa si X ini memilih ini, sikap pandangnya di sini, itu bisa di-track. Nah, track itulah yang dia komentar di medsos dimanapun, tiap detik kan dipotret terus. Makanya disebut big data karena tadi datanya dunia ini banyak sekali, dan itu dalam rentang waktu yang lama di Facebook atau dimanapun, di WA gitu. Sehingga itu yang memberi kepastian dia bahwa konsisten bahwa orang ini sini gitu. Ini apa namanya, itu medsos. Jadi ancaman buat lembaga Polri ke depannya, bahwa kalian ke depannya nggak relevan lagi gitu, karena orang tidak ada di data itu. Iya, tapi kan ininya nggak ketangkep. Pertanyaan yang kesini nggak ketangkep. Dia hanya dapat gini, orang ini hanya memilih ini gitu. Tapi apa namanya, dia dari latar belakang apa, sehari-hari dia ininya apa, itu nggak ketangkep. Makanya medsos harus dilengkapi dengan survei. Semua lembaga survei sekarang punya alat itu juga. Itu kan tinggal dia beli alatnya untuk nge-grab, itu udah bisa semua. Di kami juga sudah sana. Gitu. Tapi kalau di kami hanya untuk memastikan aja sekarang. Apa namanya? Udah sama nih. Ini ya sudah situ. Gitu sih. Karena hanya menjawab di sini, nggak terlalu ini. Mungkin saya bisa kasih ini perspektif lain ya, karena saya kebetulan juga sempat mengikuti dari dekat metode yang dipakai oleh Cambridge Analytica yang merupakan konsultan Trump. Jadi sebetulnya metodologi ini adalah memanfaatkan big data yang tersebar di apa yang ada ini untuk melihat kecenderungan tingkah laku seseorang, termasuk memprediksi pilihan politik, Mas. Jadi ketika itu Cambridge itu melempar pertanyaan ke sekitar 5.000 responden. 5.000 responden. Kemudian dari sana dia membangun sebuah algoritma psikometrik, behaviorisme. Jadi orang dengan kecenderungan, jadi mereka itu pakai kombinasi antara face recognition, geotagging, dan kemudian satu lagi saya lupa ya, untuk memprediksi. Dia bisa tahu tuh Mas, misalnya orang ini pernah ada di dekat kantor Demokrat, orang ini pernah ada di rally-nya Trump, orang ini pernah terlihat di sebuah foto di mana, dengan menggunakan satu algoritma yang canggih menggunakan big data. Dan dia punya privilege masuk ke back-end Facebook, sesuatu yang tidak diperbolehkan, hanya dia yang boleh waktu itu. Sehingga dia bisa mendapatkan database orang-orang yang potensial untuk mendukung Trump berdasarkan preferensi sebelumnya. Misalnya orang ini dari dulu sering nge-likes fanpage-nya Partai Demokrat, ada fotonya Trump dia likes, atau dia pernah tertangkap di geotagging sedang ada di markas Partai Republik dan lain sebagainya. Dia identifikasi dengan menggunakan back-end Facebook, dia duplikasi sehingga dia mencapai mengidentifikasi sekitar 50 juta pemilih yang potensial untuk mendukung Trump. Nah itu yang dia bombardir dengan pesan-pesan terkait Trump, termasuk hoax, bahwa misalnya Trump sudah didukung oleh Paus dan lain sebagainya, bahwa Hillary ini pendiri ISIS. Jadi memang ini saya pikir ini bisa, kalau betul ya metodologi ini proven, ini kan masih klaim sepihak juga, meskipun menurut Michal Kosinski ini dari Cambridge, memang betul metodologi ini sudah proven, dia yang menciptakan dan dia menyesali kenapa Cambridge menggunakan ini sehingga Trump bisa menang. Kalau ini betul, ini akan menjadi disrupsi mungkin di masa depannya Mas, karena mungkin ini akan mengubah semuanya berdasarkan sosial media atau big data. Kita bisa memprediksi hasil pemilu atau mempengaruhi orang. Iya. Kalau hanya untuk prediksi siapa yang menang dan ini, itu pakai itu nanti, itu memang ancaman, cepat kan bisa, nggak kalau survei. Tapi itu untuk melihat ini siapa dan ini detail itu yang tadi nggak terjawab. Saya nambahin tadi yang sebenarnya yang tadi perubahan Pak Jokowi turun itu kan metode yang sama dilakukan oleh kubu 02. Dia melakukan hoax itu bersama. Yang saya bilang tadi, runtuh semua gara-gara hoax itu. Dan sejak awal di dekonstruksi memang itu dipecah dua nih.
kalau kita hasil dari riset kita itu sejak awal itu dipecah dua, sudah dimulai di 2015, pecah dua gitu. Lalu kemudian begitu masuk lama bikin grup-grup yang terpisah-pisah gitu. Grup-grup yang satu kelompok pilihan itu, oh saya pro Jokowi, saya pro Jokowi. Ini memudahkan untuk melakukan kampanye dulu. Jadi di pihak, jadi kalau si kubunya 02 Pak Prabowo, dia hanya melakukan recovery pemilihnya yang dulu. Dulu kan sama, sekitar 40-an sekian kan, 48 ya, sekian. Dia lalu kemudian ini yang cerita si ini konsultannya, dia melakukan recovery pemilih sebelumnya dengan menciptakan grup-grup WA di internal mereka. Dari situlah terus dikasih ini terus. Akhirnya target mengembalikan suara yang dulu tercapai di sekitar bulan-bulan awal 2019 yang saya bilang tadi dapat nih. Nah, tinggal kemudian dia melakukan jumping untuk meraih yang undecided gitu. Yang saya bilang tadi naiknya hanya sedikit itu, tapi kalau sampai di Oktober dia akan pasti akan dapat. Nah, itu dilakukan dengan medsos tadi, strategi. Nah, situ. Oke, masih ada satu pertanyaan tadi, atau mau lanjut? Oke, dua mana? Saya ingin menanyakan pertama itu kan terkait orientasi subjektif. Jadi dari apa yang saya pelajari itu orientasi subjektif itu dia terbagi dua gitu. Jadi ada yang sifatnya itu rational choice, terkait dia bertindak dengan memilah biaya dan benefit. Yang kedua itu ada basisnya nilai gitu. Nah, kalau dari yang pemilu ini kan itu ada dua. Yang pertama itu dia memakai basisnya mungkin bisa dikatakan basis nilai. Yang satunya itu basis yang lebih rasional. Yang atau mungkin karena dia sudah menjabat jadi bisa tahu benefitnya gitu. Nah, jadi apakah ketika rasional atau rasionalitas manusia terkait benefit ini pemikiran seperti itu semakin tinggi gitu, apakah yang mungkin menjadi pengaruh bahwa semakin orang itu rasional, bukan malah dia meleburkan nilai itu, tapi dia makin menguatkan. Jadi itulah yang terjadi, bahwa politik identitas itu semakin kuat, bukan semakin menurun. Apakah ya basisnya seperti itu, pembentukannya seperti itu? So, dulu saya mencoba untuk menjawab pendekatan rasional choice ya. Itu saya asumsikan saat ini mungkin karena ini ya kurang itu mendalam saya, hanya soal keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi, sehingga pola-pola ini ketika melakukan sebuah survei untuk melihat itu kontestan yang dia kinerjanya bagus, otomatis memuaskan ini kan, pemilih kan, sehingga kalau bagus, ekonomi bagus, saya akan mendapatkan mungkin yang bagus gitu kan. Itu waktu itu pendekatan rasional choice itu saya pahami seperti itu, dan itu selalu terbukti. Pak Jokowi saya memakai itu gagal. Kinerjanya bagus tuh, infrastruktur semua ini menang nanti gede, tapi gagal. Berarti pendekatan itu kan gagal. Ketika kehantam bukan soal ekonomi dalam arti sempit ya, dapat ini, tapi mungkin keuntungan yang lain, bahwa dengan identitas saya belum menemukan di situ.
gagal tuh menjawab ketika keserang hoax, kenapa kok langsung runtuh itu? Padahal semua sudah dapat keuntungan, inflasi dia bisa tekan, semua dia bisa tekan, pelayanan kesehatan BPJS efektif gitu kan, gagal semua. Ini yang saya belum menemukan jawaban. Dengan adanya politik identitas itu menggugurkan semuanya. Itu terus terang saya belum menemukan jawaban. Makanya sebenarnya ini bahan PR untuk kegagalan personal choice. Mungkin lah, saya belum sampai ke sana. Hanya asumsi saya aja. Saya pengalaman kedua, fenomena ini jadi pertimbangan. Wah, nggak cukup lagi untuk melakukan pendekatan personal choice. Terima kasih. Terakhir ya. Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Aku minta ini dari Bapak nih. Kira-kira apakah kalau misalkan metode survei ke depan semakin matang atau semakin saintifik, semakin matang seperti itu, apakah kemungkinan hoax itu justru akan tetap berkurang atau tetap sama aja gitu? Kalau semakin matang. Kalau ini baru asumsi juga. Menurut saya ya akan runtuh. Kan lama-lama bosan udah tahu masyarakat. Betapa nih kok lama-lama masyarakat udah terbiasa ya, dan kemudian dia bisa nih kok itu pelajaran yang menarik adalah begitu ini ada hoax di counter ini itu kan, terus itu lama-lama jadi ini. Nah, apakah nanti efektif enggak? Saya duga sudah tidak efektif pakai hoax. Saya duga itu belum terbukti, tapi ini asumsi ya. Oke, cukup ya. Terima kasih, kita beri applause untuk masing-masing presenter. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam Filosofi Underground. Sampai jumpa 2 pekan mendatang ya, dengan tema positivisme yuk ya. Mungkin Ayu bisa ngomongin yuk, silakan. Romo mungkin, ingat ya? Saya agak lupa, tapi ada pengumumannya dan sebelah-sebelah soal kita pakai. Ya. Langsung saja lihat di medsos, lihat di Twitter Ayu Utami atau Tuk ya, dan Rutan Kayu. Sekali lagi terima kasih, selamat malam.